Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Hazard Analysis Critical Control Point. Kelompok kami terdiri dari Putri Maharani, Ananda Putri Aulia, Eva Hudaifah, Sacarisa Davita, Dinda Puspa Azalea. Sejarah perkembangan perumusan HACCP. Konsep sistem HACCP sebagai penjamin keamanan pangan pertama kali dikembangkan oleh 3 institusi, yaitu Perusahaan Pengolahan Pangan Bilberry Company bekerja sama dengan NASA, the National Aeronautics and Space Administration, and US Army Research Development and Engineering Center pada dekade tahun 1960-an dalam rangka menjamin suplai persediaan pangan untuk para astronotnya. Konsep ini pada permulaannya dikembangkan dengan misi untuk menghasilkan produk pangan dengan kriteria yang bebas dari bakteri, patogen yang bisa menyebabkan adanya keracunan, maupun bebas dari bakteri-bakteri lain serta dikenal pula dengan program Zero Defect. Program Zero Defect ini esensinya mencakup 3 hal, yaitu pengendalian bahan baku, pengendalian seluruh proses, dan pengendalian pada lingkungan produksinya, serta tidak hanya mengandalkan pemeriksaan pada produk akhir atau finished produk saja. Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan sistem atau metode pendekatan lain yang bisa menjamin bahwa faktor-faktor yang merugikan harus benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Secara singkat, tahap perkembangannya secara umum adalah sebagai berikut. Tahun 1960, Bilberry Co., NASA, and US Army National Research and Development Laboratories, NAT Aeronautic and Space Administration, untuk mengadakan penelitian penerapan HACCP dengan tujuan utama mengembangkan makanan dan yang aman bagi astronot. Pada tahun 1971, pemaparan pertama pada masyarakat mengenai sistem HACCP di Amerika Serikat. Pada tahun 1973, Peraturan Federal Amerika Serikat untuk menerapkan prinsip HACCP pada makanan kaleng berasam rendah. Pada tahun 1970 sampai awal tahun 1980, HACCP diadopsi oleh industri besar di luar manufacturing. Tahun 1985, National Academy of Sciences Subcommittee merekomendasikan bahwa HACCP seharusnya diadopsi oleh pemerintah. Singkat cerita, pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP System dan Guidelines for its Application menjadi standar nasional Indonesia atau SNI, sistem analisis bahaya dan pengendalian titik kritis, serta pedoman penerapannya. Apa itu Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP? HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa hazard atau bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, tetapi pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makan yang aman bagi konsumen. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produksi akhir. Untuk memahami konsep HACCP secara menyeluruh, diperlukan adanya kesamaan pandangan terhadap beberapa istilah dan definisi yang dipakai dalam sistem manajemen HACCP, yaitu yang pertama ada bahaya atau hazard, yang kedua ada titik kendali atau control point, yang ketiga ada titik kendali kritis atau critical control point, yang keempat ada batas kritis atau critical limit. Tujuan HACCP, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus.
Tujuan umum meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan pada penyakit melalui makanan. 2. Ada tujuan khusus, yaitu mengevaluasi cara produksi makanan, memperbaiki cara produksi makanan, memantau dan mengevaluasi penanganan, pengolahan, sanitasi. Kemudian ada manfaat HACCP, yaitu menjamin keamanan pangan, memproduksi produk pangan yang aman setiap saat, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Kemudian ada kelebihan HACCP, yaitu meningkatkan keamanan pangan pada produk makanan yang dihasilkan. 2. Meningkatkan kepuasan konsumen sehingga keluhan konsumen akan berkurang. 3. Memperbaiki fungsi pengendalian. Yang keempat, ada mengubah pendekatan pengujian akhir yang bersifat retrospektif kepada pendekatan jaminan mutu yang bersifat preventif. 5. Mengurangi limbah dan kerusakan produk. Kelemahan HACCP yaitu pertama, jika HACCP tidak diterapkan secara benar, maka tidak akan menghasilkan sistem jaminan keamanan yang efektif di suatu industri. Kedua, bila hanya dilakukan oleh satu orang atau sekelompok kecil industri tanpa input dari seluruh divisi dalam industri. Ketiga, lingkungan HACCP dianggap terlalu sempit, yaitu yang hanya terfokus pada keamanan pangan dan hanya juga untuk pangan. Konsep HACCP menurut Kodeks berikut dari tahap 1 hingga tahap 12. Prinsip dasar sistem HACCP terdiri dari 7. Yang pertama, analisis bahaya dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi. Ketiga, penetapan batas kritis terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Keempat, penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk monitor CCP. Kelima, menetapkan atau menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan pada batas kritisnya. 6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan data. Yang ketujuh, menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran. Prinsip pertama, analisis bahaya dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Identifikasi bahaya. Tim HACCP dalam melakukan identifikasi HACCP harus mendaftar semua bahaya potensi yang terkait dengan setiap tahap dan sedapat mungkin mengidentifikasi tindakan pencegahannya. Analisa bahaya. Tim HACCP berikutnya mendefinisikan dan menganalisa setiap bahaya. Untuk pencantuman di dalam daftar, bahaya harus bersifat jelas sehingga untuk menghilangkan atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima adalah penting dalam produksi pangan yang aman. Analisa resiko. Istilah resiko dalam HACCP digunakan sebagai peluang kemungkinan suatu bahaya akan terjadi. Menurut MD 1996, dalam sistem keamanan pangan biasanya ditetapkan berdasarkan kategori resiko yang secara sederhana dibagi dalam kelompok resiko tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan tingkat bahaya kimia dan fisika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, tingkat keakutan bahaya tinggi. Kedua, tingkat keakutan bahaya sedang. Ketiga, tingkat keakutan bahaya rendah. Beberapa tindakan pencegahannya yaitu: pertama, memisahkan bahan baku dengan produk akhir dalam penyimpanan. Kedua, menggunakan sumber air yang sudah bersertifikat. Ketiga, kalibrasi timbangan dan temperatur. Keempat, menggunakan truk yang mempunyai kemampuan mengatur suhu.